Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal Tanjung SH. Saya salah advokasi hukum dan aktif di salah satu LBH di Kabupaten Cianjur. Semalam saya ditelepon oleh teman saya terkait kasus mengenai dana PIP yang mau dicairkan oleh anak atau peserta didik di salah satu bank. Kemudian si anak tersebut seperti hal biasanya itu proses pencairan di bank, mengisi formulir dan lain-lain. Kemudian datang ke Tyler dan menanyakan, memberikan, kemudian menanyakan, "Bu, saya mau mencairkan dana PIP ini." Nah, kemudian si pihak bank tersebut menjawab, "Kok ini sebelumnya sudah ada yang mencairkan ya?" Si anak tersebut kaget gitu ya kan. Si anak tersebut kaget kemudian menjawab, "Belum ada, Bu. Saya baru kali ini kok mendapatkan dana PIP dan kemudian baru kali ini juga mau mencairkannya." Terus gimana, Bu, ini? Ini ya uangnya sudah tidak ada gitu ya kan. Jawaban dari pihak Tyler di salah satu bank swasta yang ada di Kabupaten Cianjur. Nah, di sini ini bagi saya konten atau kasus yang harus dikupas. Baik, kita mulai kupas sedikit terkait kasus-kasus seperti ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan dana PIP dan kasusnya itu seperti apa saja. Kemudian apabila ada kejadian tersebut, nah itu harus seperti apa. Definisi dari dana PIP adalah dana program Indonesia Pintar yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa. Ini siswa yang kurang mampu ya, yang mendapatkannya untuk mendukung kelangsungan pendidikan mereka, sehingga tidak ada yang namanya putus sekolah atau si orang tuanya keberatan, mungkin anak mau beli seragam atau beli buku atau mungkin kebutuhan anak-anak lainnya lah gitu ya kan. Nah, kita lanjut. Dana ini diberikan melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP sebagai bagian dari program nasional untuk mendorong akses pendidikan yang merata. Sasaran PIP meliputi siswa SD, siswa SMP, SMA, SMK, atau pendidikan non-formal seperti PKBM dan lain sebagainya. Jenis kasus yang sering terjadi adalah, ini di sekolahan ya, oknum. Suka ada yang namanya pungutan liar atau pungli. Pihak tertentu, oknum tersebut meminta potongan atau bahasanya itu uang administrasi kepada siswa atau orang tua ketika pencairan dana PIP. "Bang, ini ada pasal relevannya enggak?" Oh, jelas ada. Pasal relevannya itu adalah pasal 368 KUHP. Tentang apa, Bang? Tentang pemerasan. Ancaman hukumannya berapa, Bang? Ancaman hukumannya itu 9 tahun. Kemudian pasal apa lagi, Bang, yang masuk ke dalam hal tersebut?
Yang masuk ke dalam hal tersebut bisa dikenakan dengan pasal 12E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam kurung pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan pemerasan. Kita lanjut. Penyalahgunaan oleh sekolah yang disebut tadi oknum, ya kan? Biasanya sekolah menggunakan dana PIP ini tanpa sepengetahuan siswa atau orang tua murid, atau bahkan sampai tidak menyalurkan dana tersebut dengan sebagaimana mestinya. Bang, kalau seperti ini ada pasal yang relevan nggak? Ada, pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Ancaman kurungannya bang, ancaman kurungannya itu 5 tahun penjara. Kemudian pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi, dalam kurung kerugian negara. Bang, lalu kita sebagai masyarakat harus seperti apa lagi? Ntar dulu. Gitu. Ini bahasan pasalnya dan penjelasannya belum selesai. Nanti saya kasih kiat-kiatnya. Nah, pemalsuan dokumen atau data penerima pihak tertentu memasukkan data untuk mendapatkan dana PIP ini, baik berupa KIP palsu ataupun pencatutan data siswa. Pasal relevannya ada nggak bang? Ada. Pasal relevannya itu adalah pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Ancamannya berapa tahun bang? Ancamannya hingga 6 tahun hukuman penjara. Ada lagi bang pasal tambahannya? Pasal tambahannya ada lagi. Pasal 378 KUHP, yaitu penipuan. Ancaman hukumannya adalah 4 tahun penjara. Nah, kemudian modusnya itu adalah dengan penundaan pencairan dana secara tidak sah. Siswa yang berhak menerima dana tidak mendapatkannya tepat pada waktu karena kendala administrasi yang disengaja atau dimanipulasi oleh oknum sekolah. Kalau seperti ini bang, pasal relevannya ada nggak? Ada lagi pasal relevannya. Masih ada pokoknya mah. Pasal 372 KUHP terkait tentang penggelapan. Ancaman hukumannya hingga 4 tahun penjara. Pasal 421 KUHP mengenai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara. Nah, kasus-kasus seperti ini sering muncul akibat kurangnya transparansi atau pengawasan atau ketidaktahuan masyarakat sebagai masyarakat awam tentang hak-haknya mereka. Oleh karena itu, pentingnya untuk terus meningkatkan kesadaran hukum dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran kepada pihak berwenang. Seperti halnya saya, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya mengadvokasi masyarakat terkait perihal hukum. Apalagi sih kasus yang sering kali terjadi, seperti halnya yang tadi dijabarkan. Oh, masih banyak lagi kasus-kasusnya. Nah, kasus-kasus penyalahgunaan dana PIP ini sering terjadi di berbagai daerah, terutama daerah-daerah ujung atau daerah-daerah terpencil gitu ya kan. Dengan modus-modusnya itu ya bervariasi gitu ya kan. Contoh kasus-kasusnya itu yang pertama adalah pemotongan dana oleh pihak sekolah atau oknum, ya kan?
Terus beberapa siswa melaporkan bahwasanya dana PIP yang mereka terima dipotong oleh oknum sekolah dengan alasan untuk biaya operasional atau kegiatan sekolah gitu ya kan. Kemudian pemotongan ini pun tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Jadi kalian sebagai orang tua jangan takut ketika ada pemotongan, segera datangi sekolahnya dan pertanyakan baik-baik untuk penjelasannya seperti apa. Apabila kalian ragu, silakan minta bantuan hukum atau pendampingan hukum. Nah Bang, kalau seperti ini peranan untuk mengawasi itu siapa saja sih Bang? Kalau di dalam kedinasan kepemerintahan, ini harus ada audit dari inspektorat atau dinas pendidikan daerah, melakukan audit keuangan dan memanggil pihak sekolah untuk diberikan hukuman atau mengklarifikasi terkait kejadian yang terjadi di salah satu sekolah tersebut. Kemudian dana tersebut harus dikembalikan. Siapapun oknumnya yang memotong atau memang tidak memberikan dana PIP itu sama sekali, itu harus mengembalikan kepada anak yang terdaftar di dalam KIP tersebut. Nah, kasus-kasus seperti ini harusnya dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan pelaku tersebut dapat dijerat dengan pasal 372 atau pasal 378 KUHP. Adapun kasus lain terkait dana PIP, nah ini ada bahasanya pernah terjadi juga, siswa tidak bisa mencairkan dana PIP, ya kan? Siswa tidak menerima dana PIP yang sudah dicairkan, gitulah bahasanya. Nah, dana PIP ini ternyata sudah dicairkan oleh pihak sekolah atau lembaga tertentu, tetapi siswa atau orang tua tidak menerima uang tersebut. Kesian ya, kesian banget loh. Dananya nggak seberapa, diambil lagi. Nah, modusnya itu, modus dari operandi kegiatan pemotongan dana PIP ini adalah dana disalurkan melalui rekening kolektif sekolah, tetapi tidak diteruskan kepada siswa. Bagaimana Bang penyelesaiannya ketika memang kasus ini terjadi, gitu ya kan? Kita harus mengecek rekening, terus kita harus lakukan investigasi terhadap rekening pencairan dana tersebut. Teguran atau sanksi administrasi di beberapa kasus diselesaikan dengan memberikan teguran keras atau mutasi kepada kepala sekolahnya. Karena kepala sekolah jelas di sini bertanggung